Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Risma Alfia Hoirunisa dengan NIM 2005011111029. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kali ini yang nonton videoku diberi keselamatan, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalani aktivitas. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang perkembangan usaha kecil dan koperasi. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas lebih jauh tentang perkembangan koperasi dan usaha kecil menengah, alangkah baiknya kita akan mengetahui apa itu pengertian dari koperasi dan UKM sendiri. Jadi koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Lalu apa itu UKM atau biasa kita sebut UMKM? Menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Usaha kecil sendiri adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil apabila kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha kecil apabila memiliki hasil penjualan lebih dari 300 juta sampai paling banyak 2,5 miliar rupiah. Sementara usaha menengah adalah ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha menengah apabila kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah, bangunan, dan tempat usaha. Sebuah usaha disebut usaha menengah apabila memiliki hasil penjualan lebih dari 2,5 miliar rupiah sampai paling banyak 50 miliar rupiah. Nah, teman-teman, bagaimana selanjutnya yaitu untuk hubungan UKM dan ekonomi di Indonesia. Jadi UKM ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Jumlah UKM hingga tahun 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja. Tetapi akses lembaga keuangan sangat terbatas, baru ada 25% saja atau 13 juta pelaku UMKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia membina UKM melalui Dinas Koperasi dan UKM di masing-masing provinsi atau kabupaten atau kota yang ada di seluruh Indonesia. Jadi bisa disimpulkan UKM ini adalah penyumbang nomor 1 PDB dan menampung tenaga kerja yang sangat banyak, yang tentunya berdampak positif bagi kelangsungan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui betapa pentingnya
dan hubungan UKM dengan perekonomian yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang satu studi kasus mengenai strategi pengembangan UKM untuk meningkatkan citra Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner. Di sini saya membahas studi kasus yang ada di sebuah jurnal, yaitu milik Kak Vernia Putri dan Muhammad Khalid Mawardi serta Adriana Pangestuti dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang nih. Jadi dalam strategi pengembangan UKM untuk meningkatkan citra Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner, ada 3 topik utama yang akan kita bahas kali ini, yaitu ada faktor yang menjadi penghambat dan pendukung yang mempengaruhi strategi pengembangan usaha kecil dan menengah atau UKM berbasis kuliner untuk meningkatkan citra Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner. Yang kedua, strategi pengembangan UKM berbasis kuliner untuk meningkatkan citra Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner. Lalu yang terakhir yaitu persepsi wisatawan terhadap produk yang dihasilkan oleh UKM berbasis kuliner untuk meningkatkan citra Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner. Nah, selanjutnya berapa nih kira-kira UKM dan koperasi yang ada di Kota Malang saat ini? Untuk koperasi saat ini totalnya yaitu ada 627 koperasi. Untuk koperasi yang masih aktif yaitu sebanyak 359, dan untuk koperasi yang sudah terverifikasi ada 70 koperasi. Lalu untuk usaha mikro yang ada di Kota Malang ada 6 jenis usaha mikro, antara lain yang pertama menurut Diskopindak malangkota.id, usaha mikro dagang. Usaha mikro dagang ini menempati urutan pertama, jumlahnya paling banyak. Untuk yang kedua yaitu usaha mikro lainnya. Yang ketiga usaha mikro jasa, dan yang keempat yang kita bahas saat ini yaitu usaha mikro kuliner. Lalu yang kelima ada usaha mikro kria, dan yang terakhir yaitu usaha mikro fashion. Untuk persentase usaha kecil menengah yang ada di Kota Malang, presentasenya yaitu yang paling banyak bisa dilihat pada diagram lingkaran. Yang paling banyak yaitu usaha mikro, lalu yang kedua usaha menengah, dan yang ketiga yang terakhir presentasinya yang paling kecil yaitu usaha kecil. Selanjutnya, apa saja sih yang menjadi faktor penghambat strategi pengembangan UKM Kota Malang khususnya yang berbasis kuliner ini? Suatu strategi pengembangan UKM berbasis kuliner pasti ada yang namanya faktor penghambat di dalam pelaksanaan strateginya tersebut. Untuk faktor penghambat strategi pengembangan yang pertama yaitu permodalan. UKM kuliner di Kota Malang hanya memiliki modal yang jumlahnya masih kecil, sehingga sulit untuk mengembangkan usahanya secara lebih maju. Selain itu, jaminan yang diminta oleh pihak bank dengan angka yang relatif besar membuat pelaku UKM kuliner tidak melakukan pinjaman ke bank. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang memberikan solusi lewat bantuan permodalan yang merupakan pinjaman yang disebut KUR atau Kredit Usaha Rakyat untuk pelaku UKM kuliner di Kota Malang. Lalu faktor penghambat yang kedua ada bahan baku dan peralatan. Sulitnya bahan baku yang dicari untuk produksi dikarenakan faktor musim yang tidak menentu yang mengakibatkan harga jual bahan baku di pasaran menjadi tidak stabil, serta kualitas yang dijual di pasar tidak semuanya memiliki kriteria yang sesuai standar. Oleh karena itu, pelaku UKM kuliner bekerja sama dengan pedagang yang ada di pasar untuk
menyediakan bahan baku dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas dari produk kuliner yang dihasilkan oleh pelaku UKM kuliner itu sendiri. Lalu untuk peralatan yang digunakan masih bersifat manual dan tradisional, sehingga UKM kuliner tidak bisa cepat dalam melakukan proses produksinya tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang memberikan solusi dengan menyarankan pelaku UKM kuliner untuk membentuk suatu kelompok yang berbadan hukum agar bisa mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah. Lalu faktor yang keempat yaitu sumber daya manusia. Penghambatnya dalam sumber daya manusia yaitu sumber daya manusia yang dimiliki UKM kuliner memiliki pengetahuan dan keterampilan yang kurang dikarenakan berasal dari daerah terpencil sehingga pendidikan yang dimilikinya masih bisa dibilang rendah. Oleh karena itu, pelaku UKM kuliner menerapkan sistem SOP atau Standard Operating Procedure kepada sumber daya manusia yang dipekerjakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Faktor penghambat yang kelima yaitu lahan. Untuk lahan sendiri, lahan yang digunakan untuk menjadi tempat usaha kuliner sendiri masih menggunakan tempat yang ada di rumah, sehingga proses produksinya ini belum bisa dilakukan secara besar-besaran, dikarenakan terbatasnya tempat untuk memproduksi. Oleh karena itu, pemerintah Kota Malang memberikan solusi dengan menyarankan pelaku UKM kuliner untuk melakukan kerjasama dengan usaha kuliner lainnya yang bertujuan memperbesar usahanya tersebut serta agar dapat memiliki rumah produksi sendiri yang nantinya dapat dijadikan sebagai suatu destinasi wisata kuliner di Kota Malang. Pelaku UKM kuliner Kota Malang tentunya tidak hanya mendapatkan faktor penghambat dalam membangun strategi pengembangan UKM di kotanya. Lalu apa saja yang menjadi faktor pendukung strategi pengembangan UKM di Kota Malang khususnya di bidang kuliner? Yang pertama yaitu ada faktor perizinan. Perizinan yang diberikan oleh pemerintah kota sangat membantu pelaku UKM dalam memasarkan atau mengedarkan produknya ke masyarakat. Selain itu, perizinan yang sifatnya gratis memberikan kemudahan bagi pelaku UKM kuliner dalam memasarkan produknya ke pasaran. Lalu faktor pendukung yang kedua yaitu ada pelatihan. Pelatihan yang diadakan oleh pemerintah kota tidak hanya berisi tentang bidang kuliner saja, tetapi juga menjelaskan tentang bidang di luar kuliner. Hal itu dilakukan agar pelaku UKM kuliner dapat mencoba usaha lainnya di luar bidang kuliner. Lalu faktor pendukung yang ketiga yaitu ada pemasaran. Pemasaran ini dilakukan melalui media sosial dan pameran. Pameran dan media sosial merupakan teknik pemasaran yang sangat membantu pelaku UKM kuliner dalam memperkenalkan produknya ke masyarakat. Lalu faktor pendukung yang terakhir yaitu adanya paguyuban. Mengikuti paguyuban ini, maka pelaku UKM kuliner dapat bertukar informasi dengan teman atau dari paguyuban lainnya. Hal itu dikarenakan di dalam paguyuban tidak hanya terdiri dari suatu bidang usaha saja, tetapi dari bidang usaha lainnya juga, sehingga dapat sangat membantu UKM kuliner dalam memperkenalkan produknya ke konsumen yang berada di luar Kota Malang. Selain itu, dengan adanya paguyuban ini memudahkan pelaku UKM kuliner itu sendiri untuk mendapatkan bantuan-bantuan yang dibutuhkan untuk memajukan usahanya tersebut. UKM di sektor kuliner membutuhkan suatu strategi pengembangan yang kokoh dan sifatnya dapat berkelanjutan dalam rangka untuk meningkatkan citra Kota Malang sebagai destinasi wisata kuliner. Lalu apa saja yang menjadi strategi pengembangan UKM kuliner ini?
Yang pertama yaitu ada pelatihan, kedua perlindungan usaha, lalu ada pengembangan promosi, dan kemitraan. Strategi pengembangan yang pertama yaitu mengadakan pelatihan. Adanya pelatihan, maka pelaku UKM kuliner mulai memperbaiki kemasan produknya tersebut, serta melengkapi atribut yang harus tertera pada kemasan produknya. Selain itu, dengan adanya pelatihan, maka pelaku UKM kuliner merasa termotivasi untuk lebih mengembangkan usahanya tersebut. Kedua yaitu strategi pengembangannya yaitu merupakan perlindungan usaha. Berdasarkan data yang diperoleh, perlindungan usaha dilakukan oleh UKM kuliner adalah dengan membentengi diri usahanya menggunakan sertifikasi halal, sertifikasi Nutrition Fact, dan harus mempunyai hak paten merek dagang dari produk yang dihasilkannya. Hal tersebut dilakukan agar UKM kuliner dapat bersaing dengan produk-produk lain dari luar serta dapat diakui secara legal di mata hukum. Strategi pengembangan yang ketiga yaitu dengan pengembangan kemitraan. Hasil penelitian melihat bahwa misi dagang yang diadakan oleh pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Asosiasi City Cooperative Trading House merupakan salah satu bentuk pengembangan kemitraan yang dilakukan untuk memperluas pangsa pasar dari produk yang dihasilkan oleh UKM kuliner. Selain itu, dengan adanya pengembangan kemitraan ini, maka bisa menarik investor untuk berinvestasi langsung ke UKM kuliner tersebut. Lalu strategi yang keempat ada pengembangan kemitraan. Pengembangan kemitraan yang dilakukan salah satunya untuk agar bisa menarik investor untuk berinvestasi langsung ke UKM kuliner tersebut. Pengembangan yang keempat yaitu ada promosi. Promosi sendiri diadakan oleh pemerintah kota. Kegiatannya melalui pameran yang merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan untuk membantu UKM kuliner dalam memasarkan produknya serta mengenalkan produk-produk yang berasal dari luar Malang. Hal tersebut dilakukan agar UKM kuliner merasa terdorong untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas lebih baik dibandingkan dengan produk-produk dari luar Malang tersebut. Wisatawan yang pernah berkunjung ke UKM kuliner di Kota Malang pasti akan memiliki persepsi mengenai produk yang dihasilkan oleh UKM tersebut. Apalagi produk dari UKM kuliner itu dijual di seluruh toko-toko oleh-oleh yang ada di Kota Malang, sehingga hal tersebut memudahkan bagi wisatawan untuk mendapatkan produk UKM kuliner tersebut. Kemasan dari produk UKM kuliner menjadi salah satu alasan wisatawan berkunjung ke Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan UKM kuliner dapat membuat suatu kemasan produk yang menarik dan unik untuk dipandang sehingga menumbuhkan rasa keingintahuan wisatawan akan rasa dari produk tersebut. Selain itu, inovasi produk yang diciptakan UKM kuliner membuat wisatawan merasa tertarik akan produknya. Hal itu dikarenakan menurut pandangan wisatawan itu sangat inovatif dan bervariasi bentuknya. Diketahui juga bahwa UKM kuliner itu dapat membuat beraneka bentuk produknya hanya dengan satu bahan baku saja. Oleh karena itu, tidak jarang wisatawan berkunjung ke Kota Malang hanya untuk membeli produk UKM kuliner tersebut. Nah, setelah kita membahas tentang perkembangan UKM dan koperasi dengan studi kasus yang ada di Kota Malang tadi, kita mengetahui bahwa strategi pengembangan UKM berbasis kuliner
yang ada di Kota Malang memiliki faktor penghambat dari strategi pengembangan UKM kuliner di Kota Malang, yaitu permodalan, bahan baku, peralatan, sumber daya manusia, dan lahan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu masalah perizinan, pelatihan, pemasaran, dan paguyuban. Lalu strategi pengembangan UKM kuliner di Kota Malang, mereka menerapkan pelatihan, perlindungan usaha, kemitraan, dan promosi. Lalu persepsi wisatawan terhadap produk UKM kuliner di Kota Malang dipengaruhi oleh kemasan dan inovasi produk yang diciptakan oleh pelaku UKM kuliner tersebut. Lalu saran untuk faktor penghambat dan faktor pendukung dari strategi pengembangan UKM kuliner yang ada di Kota Malang, yaitu mungkin bisa lebih memberikan kemudahan dalam meminjamkan modal berupa pembebasan jaminan dan penurunan suku bunga. Lalu yang kedua, menyediakan sebuah bangunan yang lebar sehingga dapat dipakai untuk lahan memproduksi dan tempat menyimpan bahan baku yang dibutuhkan UKM kuliner. Lalu yang terakhir, memberikan bantuan peralatan bagi UKM kuliner yang tergabung dalam paguyuban yang sudah berlisensi. Saran untuk strategi pengembangan UKM kuliner di Kota Malang yaitu mungkin lebih memaksimalkan kegiatan pelatihan yang sudah diikuti untuk menambah informasi dan pengetahuan di bidang kuliner. Lalu sertifikasi yang sudah diikuti harus disesuaikan lagi dengan standarisasi terbaru dari pemerintah kota. Yang terakhir, kegiatan pameran dan misi dagang harus diadakan lebih sering untuk memperkenalkan produk UKM kuliner secara lebih luas dan memancing investor asing untuk berinvestasi langsung ke UKM kuliner. Lalu persepsi wisatawan juga harus ada nih untuk pengembangan UKM yang lebih maju. Produk UKM kuliner membutuhkan persepsi wisatawan dengan adanya peran aktif dari wisatawan dalam memberikan kritik dan saran bagi pengembangan produk UKM kuliner di Kota Malang itu sendiri. Jadi sampai sini saja perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, baik tingkah laku maupun tutur kata yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.